Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan mengenai anak-anak yang terikat narkoba. Di mana narkoba ini telah mengikat bangsa kita, anak-anak muda. Dari tahun 45 sebetulnya narkoba itu sudah ada yang disebut candu. Tetapi pada tahun berikutnya Indonesia makin tinggi anak-anak yang jatuh kena narkoba, sehingga Indonesia mendirikan BNN, yaitu Badan Narkotika Nasional. Tugasnya adalah menanggulangi bahaya narkotika. Kita akan membaca di dalam firman Tuhan, yaitu di Markus 5 ayat 1-5. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga ia tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebetulnya kita amatin bagaimana anak-anak yang terikat narkoba. Mereka itu suka berteriak-teriak. Mereka menjadi pemarah. Mereka mudah tersinggung dan tak sabar, sulit tidur, gelisah, fisiknya nyeri, sangat ngilu sekali tulang-tulangnya, menjadi kasar, dan mereka seolah-olah sebagai jagoan. Jadi ada suatu perubahan apabila anak-anak yang terikat narkoba ini emosinya berubah, fisiknya menjadi rusak, saudara. Kerusakan fisiknya baik saraf otaknya maupun jantungnya, ginjal, paru-paru, sebetulnya mereka kena. Seluruh organ-organ tubuhnya banyak yang kena narkoba ini, menjadi rusak. Tetapi yang paling parah adalah saudara, mereka adalah kerusakan mental mereka. Mereka menjadi pemarah, menjadi kasar, mereka menjadi pemberani, dan kehidupannya tidak benar di hadapan Tuhan. Sungguh kasihan sekali anak-anak yang terikat narkoba begini, saudara. Tetapi banyak orang tua yang tidak mengerti bagaimana mengatasi permasalahan begini. Karena pada tahun-tahun sebelumnya kita tidak mengerti namanya narkoba. Kita hanya tahu namanya ganja. Di mana saudara-saudara saat itu ganja juga telah beredar di Indonesia. Tetapi setelah makin maju negara, juga makin maju juga namanya narkoba. Mereka makin pandai menghancurkan generasi muda Indonesia ini dengan narkoba ini, saudara. Tetapi sekarang kita akan tahu bagaimana orang yang seperti di dalam firman Tuhan ini, yang dikatakan begitu kasar, dia berteriak-teriak, dan sampai diikat pun mereka terlepas. Artinya apa, saudara? Firman Tuhan ini sama sebetulnya dengan anak-anak yang terikat narkoba. Tetapi ada satu, Yesus, yaitu datang mencari, saudara. Dia dari jauh, dia harus menyeberangi suatu danau, hanya mencari salah satu orang ini yang terikat oleh roh-roh kegelapan. Dia mencari, saudara. Jadi pada saat ini apabila keluargamu, bapak ibu mempunyai anak yang terikat narkoba, ingat akan firman Tuhan ini. Ada satu pribadi, yaitu Yesus, yang datang jauh-jauh mencari, yaitu satu anak saja yang terikat narkoba. Begitu juga pada saat ini saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus datang masuk di tengah-tengah keluargamu. Ingat firman Tuhan ini, Yesus hanya perlu untuk melepaskan daripada anak-anak yang terikat narkoba ini. Karena ada suatu kasih ilahi dari Yesus sendiri untuk melepaskan salah satu anak. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita sebagai orang tua ingat akan firman Tuhan ini.
Hanya satu yang sanggup menolong. Hanya satu saja Yesus yang sanggup menolong. Yang melepaskan daripada roh-roh kegelapan, daripada narkoba ini, daripada kehidupan anak-anak kita. Begitu juga anak-anak yang terikat narkoba. Apabila engkau telah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, ingatlah hanya ada satu pribadi yang sanggup melepaskan engkau, yang sanggup menyembuhkan engkau, yang sanggup memulihkan engkau, yaitu hanya Yesus saja. Ada Yesus yang datang kepadamu. Yesus menghampirimu. Yesus mencari engkau. Di mana Yesus sendiri yang mengulurkan tangannya buat engkau. Ada kesembuhan di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ingatlah bahwa hanya Yesus saja yang sanggup menyembuhkan engkau. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengerti bagaimana firman Tuhan ini bagi anak-anak. Yesus sanggup mengusir roh-roh kegelapan. Di mana kita tahu beribu-ribu roh kegelapan yang mengikat daripada anak-anak ini. Saudara yang kekasih, kalau engkau tahu bagaimana anak yang terikat narkoba, karakternya menjadi rusak, kehidupannya menjadi rusak. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini kami menyampaikan firman Tuhan supaya engkau mengerti. Ibu-ibu maupun bapak-bapak, janganlah engkau lesu, janganlah engkau sedih sekali karena permasalahan ini tidak mudah saudara. Pada saat ini apabila anak-anakmu nakal karena terikat narkoba, ingatlah hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus yang sanggup menolong keluargamu, yang sanggup menolong anak-anakmu. Begitu juga anak-anak, hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan engkau. Dan marilah saudara, kita akan baca juga di dalam firman Tuhan di Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Lukas 8 ayat 34. Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Begini bunyi firman Tuhan. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapakah yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak-desak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasakan ada kuasa keluar dariku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu diketahui, ia datang dengan gemetar dan tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita mendengarkan firman Tuhan mengenai perempuan ini, bagaimana dia pendarahan 12 tahun. Tetapi dia ada suatu keinginan atau dia mendengar saudara, bahwa ada pribadi Yesus, ada Yesus yang menceritakan bisa menyembuhkan orang banyak. Maka dia datang juga untuk berdesak-desak, untuk mencari Yesus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu kalau di negara Israel apabila kita pendarahan, kita tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ketemu dengan orang lain. Karena itu dikatakan najis. Tetapi mengapa perempuan ini ada suatu kemauan untuk mencari Yesus? Karena dia adalah ingin mendapatkan kesembuhan. Begitu juga saat ini saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan bagi orang tua maupun anak-anak yang menderita kena narkoba. Ingatlah firman Tuhan ini. Belajarlah seperti perempuan ini. Dia ada suatu kerinduan untuk sembuh. Ada kemauan untuk sembuh.
Anak-anak harus mempunyai hati yang mau sembuh, mencari Yesus. Karena kunci di dalam kesembuhan ilahi ini hanya di dalam Kristus Yesus. Kesembuhan mengenai narkoba ini juga hanya di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apapun kondisimu, anak-anak yang begitu malu karena mereka terikat narkoba, begitu nakal, maka dia malu untuk bertemu orang lain. Tetapi perempuan ini contoh yang luar biasa, saudara. Dia mencari Yesus di mana di kerumunan orang banyak, tempat ramai, dia mencari Yesus. Kiranya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baik orang tua maupun anak-anak, marilah kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita mencari Yesus. Kita mencari untuk menjamah jubah Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena permasalahan apabila anak-anak ini terikat narkoba atau jatuh dalam narkoba, orang tua terus terang aja, begitu berat. Masalah yang paling berat adalah masalah anak, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Terlebih masalah narkoba ini tidak hanya bisa sembuh dalam setahun atau 6 bulan. Tetapi permasalahan ini bertahun-tahun, saudaraku yang kekasih. Kadangkala terlalu berat, orang tua harus mempertahankan iman di dalam Kristus. Tetapi ingatlah firman Tuhan ini, dia mencari Yesus untuk menjamah jubahnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, engkau sebagai orang tua maupun anak-anak, marilah kita datang kepada Kristus. Kita akan menjamah jubah Kristus supaya ada kesembuhan ilahi di tengah-tengah keluarga kita. Ada kesembuhan ilahi bagi anak-anak kita. Ada kesembuhan ilahi bagi kehidupan anak kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita jamah jubah Kristus supaya aliran darah Yesus itu mengalir dalam hidup kita. Supaya kuasa Yesus itu menyembuhkan. Seperti di dalam firman Tuhan, Yesus katakan, aku merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Apabila kita sebagai orang tua mengetahui anak kita terikat narkoba, marilah kita datang seperti perempuan ini mencari Yesus. Kita akan menjamah jubah Kristus. Di mana aliran kuasa Yesus itu akan mengalir bagi kehidupan keluarga kita, bagi anak kita, bagi kesembuhan anak-anak kita, saudara. Kita ada pertolongan besar hanya di dalam Kristus Yesus. Karena kami tahu, saudara, bahwa hanya Yesus yang sanggup mematahkan belenggu narkoba. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, berapa ribu saja setan yang mengikat, maka terlepas di dalam nama Yesus. Pada saat ini kita akan mengimanin bahwa Yesus sanggup mematahkan belenggu narkoba. Yesus sanggup menghancurkan ikatan-ikatan narkoba. Yesus sanggup menyembuhkan anak kita. Di sini, saudara, kita akan belajar seperti perempuan ini. Kita akan datang kepada Yesus dan kita akan menjamah jubah Kristus. Sehingga kuasanya Yesus itu mengalir bagi kehidupan keluarga kita. Ada kesembuhan ilahi, ada kemujizat ilahi, ada pemulihan di dalam anak-anak kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini suatu luar biasa yang kami lihat di dalam pelayanan, di dalam melayani anak-anak yang terikat narkoba. Kami lihat hanya di dalam Kristus. Apabila anak-anak ini mau mencari Yesus maupun orang tuanya mau mencari Yesus, di situ ada suatu pemulihan, ada suatu pertolongan besar bagi pemulihan anak-anak kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan tahu ada kuasa yang dari dirinya keluar buat kita, buat anak kita, buat keluarga kita. Karena iman kita, saudara, juga sebagai taruhan. Iman kita kepada Kristus sebagai taruhan. Kita sebagai orang tua tidak akan melepaskan anak-anak yang terikat narkoba. Tetapi iman kita mengimani bahwa ada suatu kesembuhan ilahi bagi anak-anak yang terikat narkoba. Maka saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Kami tahu orang tua yang anak-anaknya terikat narkoba begitu susahnya. Karena anak-anak ini sebagai harta yang paling mahal di dalam kehidupan keluarga ini. Begitu juga kiranya anak-anak tahu bahwa engkau adalah anak yang paling disayang oleh kedua orang tuamu. Jangan engkau makin lama makin jauh daripada Allah. Marilah kembali kepada Kristus dan jamahlah jubah Kristus sehingga kesembuhan itu mengalir bagi engkau dan pemulihan terjadi dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa saudara-saudara bagi orang tua maupun anak-anak yang terikat narkoba. Ya Allahku, ya Tuhanku, pada saat ini ku datang padamu Tuhan, Engkau melihat banyak orang tua yang hatinya sangat susah, hatinya sangat hancur, karena kehidupan anak-anak mereka telah terjatuh dan terikat narkoba. Tetapi pada saat ini kami tahu Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin di dalam kehidupan ini. Kami tahu Tuhan, kami hanya mengimani akan Engkau saja. Kami percaya Tuhan, kami serahkan anak-anak kami di dalam Engkau. Dan kami menjamah jubah-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kami datang kepadamu dan menjamah Engkau. Sehingga aliran kuasa kesembuhan itu mengalir bagi keluarga kami. Juga kami percaya Tuhan, anak-anak kami yang terikat narkoba, anak-anak yang kami layani yang terikat narkoba, terlepaslah di dalam nama Yesus Kristus. Ada pertobatan di dalam hidup mereka. Ada pengenalan akan Yesus kembali. Terjadilah kesembuhan ilahi bagi kehidupan anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang memulihkan hidup anak-anak yang terikat narkoba ini. Dan kami tahu kesembuhan itu ajaib adanya dalam hidup mereka. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami memohon belas kasihan Allah. Amin.